Selamat malam teman-teman dan Pak Yosi. Saya Pensari Sinaga akan mempresentasikan materi tentang parameter gerak. Ya, kepada teman-teman semua dimohon perhatiannya agar teman-teman semua dapat memahami materi yang saya presentasikan. Terima kasih. Nah, teman-teman, di sini saya ingin bertanya. Pernahkah Anda memperhatikan anak yang sedang bermain ayunan, jarum jam yang berputar, dan bus yang sedang berjalan? Nah, apakah benda-benda tersebut bergerak? Jadi, apa yang dimaksud dengan gerak? Teman bisa lihat ya, ada gambar bus. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapan suatu benda dikatakan bergerak? Nah, benda dikatakan bergerak bila kedudukannya terhadap titik acuan setiap saat selalu berubah. Dan sebaliknya, benda dikatakan diam bila kedudukannya terhadap titik acuan selalu tetap. Apa sih pengertian jarak dan perpindahan? Nah, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda yang bergerak. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan atau posisi suatu benda diukur dari posisi awal ke posisi akhir benda, atau dengan kata lain, jarak hanya memperhitungkan panjang lintasan yang ditempuh dengan tanpa memperhatikan arah. Dalam fisika, perpindahan merupakan vektor, sedangkan jarak merupakan besaran skalar. Apabila kita membicarakan perpindahan, kita perlu mengetahui arah perpindahan tersebut. Misalnya perpindahan dari sebuah titik acuan menuju arah timur diambil sebagai harga positif, maka perpindahan ke arah barat haruslah berharga negatif. Jadi perpindahan dapat berharga positif atau negatif bergantung pada titik acuannya. Yang kedua, di dalam koordinat kartesian atau koordinat dengan sumbu X dan sumbu Y, perpindahan dapat dituliskan dalam arah sumbunya masing-masing. Perpindahan ke arah sumbu positif mempunyai nilai positif, sedangkan perpindahan ke sumbu negatif mempunyai nilai negatif. Sekarang kita masuk ke perpindahan dalam arah sumbu X positif. Kalau positif arahnya selalu ke kanan ya. Teman-teman lihat ada gambar Donald bebek. Nah, titik P terletak pada 1X yang sama dengan min 4. Dan titik Q terletak pada 2X sama dengan 3. Perpindahan Donald dari P ke Q sama dengan perpindahan P ke O sebesar 4 satuan. Ditambah perpindahan dari O ke Q sebesar 3 satuan. Sehingga perpindahan Donald berapa teman-teman? Iya, 4 satuan tambah 3 satuan sama dengan 7 satuan. Sementara itu jarak P ke Q sama dengan 7 satuan. Nah, cara umum yang digunakan adalah untuk menghitung perpindahan dengan mengurangkan kedudukan akhir dan kedudukan awal. Sekarang perpindahan dalam arah sumbu X negatif. Ya, ini arahnya selalu ke kiri ya. Teman-teman, lihat gambar deh. Ada gambar mobil. Ya, titik R terletak pada 1X yang sama dengan 3. Dan titik S terletak pada 2X yang sama dengan min 4. Perpindahan mobil dari R ke S sama dengan perpindahan ke R ke O sebesar min 3 satuan. Ditambah perpindahan dari O ke Q 7 sebesar min 4 satuan. Sehingga perpindahan mobil min 3 satuan dikurang 4 satuan sama dengan min 7 satuan. Sementara itu jarak R ke S sama dengan 7 satuan. Cara umum yang digunakan untuk menghitung perpindahan adalah dengan mendudukan akhir dengan awal. Bagaimana perpindahan dan jarak untuk sebuah benda yang bergerak pada sumbu X dan sumbu Y? Teman-teman bisa perhatikan ya gambar 2.3. Nah, Erna berjalan dari A ke B, kemudian dilanjutkan dari arah B ke C. Apakah perpindahan Erna dari A ke C sama dengan jarak lintasannya dari A ke B, kemudian dilanjutkan ke C? Jarak yang ditempuh Erna dari A ke B sama dengan 4 meter. Dari B ke C sama dengan 3 meter. Jadi jarak lintasan A ke C adalah 4 meter tambah 3 meter sama dengan 7 meter.
Sedangkan perpindahan dari A ke C adalah resultan vektor AB tambah BC, yaitu AC. Dengan besar AC sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 5 meter. Jadi perpindahan RNA dari titik awalnya ke titik akhirnya berbeda dengan jarak lintasan yang ditempuhnya. B. Kelajuan dan kecepatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kata kecepatan dan kelajuan sering disamaartikan. Ternyata berbeda ya. Kecepatan merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memperhitungkan arah geraknya. Sedangkan kelajuan merupakan besaran skalar, yang artinya hanya memiliki besar tanpa memperhatikan arah gerak benda. Di sini ada rumusnya, kelajuan sama dengan jarak per waktu, sedangkan kecepatan yaitu perpindahan per waktu. 1. Kelajuan dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata diperoleh dari jarak yang ditempuh benda dibagi dengan waktu tempuhnya. Nah, rumusnya adalah kelajuan rata-rata sama dengan jarak yang ditempuh per waktu yang ditempuh. Itu V sama dengan S per T. V itu adalah kelajuan rata-rata, satuannya meter per sekon atau meter sekon pangkat min 1. S itu adalah jarak tempuh, satuannya meter, dan T itu adalah waktu tempuh, satuannya sekon. Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan per perubahan waktu. Nah, teman-teman bisa lihat gambar grafiknya ya. Jika benda bergerak sepanjang sumbu X dan posisinya dinyatakan dengan koordinat X, persamaannya dapat ditulis dengan V sama dengan delta X per delta T. Nah, kalau delta X itu adalah X akhir dikurang X awal, sama dengan perpindahan satuannya meter. Delta T itu perubahan waktu, satuannya sekon, dan V itu pastinya kecepatan rata-rata, satuannya meter per sekon atau meter sekon pangkat min 1. Nah, dari uraian tersebut, kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata dapat kita tentukan dan perlu ditinjau arah geraknya. Masuk ke bagian C, yaitu percepatan. Teman-teman bisa lihat gambar ya, ada seorang laki-laki sedang naik sepeda. Nah, bila percepatan suatu benda searah, maka kecepatan benda tersebut akan semakin besar. Berarti gerak benda semakin cepat. Nah, percepatan semacam ini disebut dengan percepatan positif. Sedangkan percepatan negatif adalah bila percepatan suatu benda berlawanan arah dengan kecepatannya, berakibat kecepatan benda tersebut akan semakin kecil. Percepatan negatif lazim disebut dengan perlambatan, sedangkan percepatan positif lazim disebut dengan percepatan. Percepatan sama dengan perubahan kecepatan per perubahan waktu, yaitu A sama dengan delta V per delta T. Ya, delta V itu adalah perubahan kecepatan, satuannya meter per sekon. Delta T itu adalah perubahan waktu, satuannya sekon. Dan A itu adalah percepatan rata-rata, yaitu meter per sekon pangkat 2. Oke, teman-teman bisa lihat gambar 2.8 ya, ada katrol dengan bebannya. Nah, dari sebuah benda yang masanya berbeda digantung dengan seutas tali. Kemudian dipasang pada sebuah katrol yang licin. Setelah dilepaskan, sistem akan bergerak ke arah benda yang masanya lebih besar. Kedua benda tersebut akan mempunyai besar percepatan yang sama, hanya arah geraknya yang berlawanan. Besar percepatan yang dialami benda dapat ditentukan jika massa kedua benda diketahui, dan jika digambarkan, kurva hubungan antara kecepatan terhadap waktu akan diperoleh grafik seperti gambar berikut ini. Ya. Kita perhatikan grafik ya. Dari grafik tersebut diperoleh hubungan antara perubahan kecepatan terhadap waktu adalah linear. Artinya perubahan kecepatan pada setiap ruas di dalam grafik dibagi dengan selang waktu yang akan menghasilkan sebuah nilai yang tetap. Nilai itu disebut dengan percepatan rata-rata. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Yang pertama, Ahmad bersepeda bergerak mengelilingi lapangan menempuh jarak 180 meter dan membutuhkan waktu 30 sekon. Berapakah kelajuan sepeda tersebut? Nah, teman-teman kira-kira apa ya yang diketahuinya? Iya, benar sekali. S-nya adalah 180 meter, T-nya adalah 30 sekon. Yang ditanya adalah V. V sama dengan S per T. Masukkan nilainya 180 per 30 sama dengan 6 meter per sekon. Soal yang kedua, sebuah bus melaju di jalan tol yang lurus. Selama 30 menit pertama, bus itu menempuh jarak 45 km.
15 menit selanjutnya menempuh jarak 15 km. Dan 15 menit selanjutnya menempuh jarak 20 km. Tentukan kelajuan rata-rata bus tersebut. Nah teman-teman, kira-kira diketahuinya apa ya? Iya benar, S1 sama dengan 45 km, T1 nya 30 menit, S2 nya 15 km, T2 nya 15 menit, S3 nya 20 km, T3 nya 15 menit. Yang ditanya adalah iya kelajuan rata-rata. Apa rumusnya? V sama dengan S per T. Masukkan nilainya. Dan hasilnya semua adalah 80 km per jam. Teman-teman bisa lihat gambar slide-nya ya. Ya, contoh yang ketiga adalah sebuah partikel bergerak ke kanan sepanjang sumbu X. Setelah 1 sekon, kedudukan partikel di X1 sama dengan 3 meter. Dan setelah bergerak 4 sekon, kedudukan partikel di X2 sama dengan 12 meter. Berapa kecepatan rata-rata partikel? Ya, kira-kira diketahui apa nih teman-teman? Benar, X1 sama dengan 3 meter, X2 sama dengan 12 meter, T1 nya 1 sekon, T2 nya 4 sekon. Rumusnya V sama dengan delta X per delta T, atau X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1. 12 kurang 3 per 4 kurang 1. Jawabannya adalah 3 meter per sekon. Sekarang kita masuk ke contoh yang terakhir, yaitu suatu benda yang sedang bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon diberi percepatan konstan selama 5 sekon sampai mencapai kecepatan akhir 50 meter per sekon. Berapa percepatan yang dialami benda? Ya, diketahuinya adalah V1 sama dengan 30 meter per sekon, V2 nya sama dengan 50 meter per sekon. Delta T-nya sama dengan 5 sekon. Yang ditanya adalah A, percepatan. Rumusnya adalah A sama dengan delta V per delta T, sama dengan V2 dikurang V1 per delta T, sama dengan 50 meter per sekon dikurang 30 meter per sekon per 5 sekon. Jawabannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga teman-teman